Shalom, selamat pagi. Saya Lina, perwakilan dari Cabang Taruno, mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah di Gereja GPDI Resinda Karawang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Ibu Gadang, mewakili Bina Umat Cabang Jemaat Lamaran, mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah kembali dalam ibadah online di GPDI Resinda. Tuhan Yesus memberkati. Wadah Dana Kasih GPDI Karawang Resinda mengelola dana dari jemaat yang selanjutnya disalurkan bagi jemaat yang memerlukan. Dana yang disalurkan berupa beasiswa pendidikan serta dukungan pemulihan kesehatan bagi jemaat lanjut usia dan Naomi. Selama masa pandemi COVID-19, Wadah Dana Kasih tetap melakukan aktivitas pengelolaan dan penyaluran dana seperti biasa. Bagi jemaat yang akan melakukan pengambilan dana kasih bulan April dan Mei 2020, dapat menghubungi Bapak Agus Sukiyatna di Money Changer Cahaya di Jalan Tuparev. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mengambil bagian berkat dalam dana kasih GPDI Karawang Resinda. Berkat dapat disalurkan melalui transfer ke rekening dana kasih atau dalam bentuk tunai yang dapat diserahkan secara langsung kepada Bapak Agus Sukiyatna atau Bapak Handoko atau Bapak Tony. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan pada pagi hari ini akan mengambil tema Allah itu penolong yang akan disampaikan oleh Bapak Jimmy Piri. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki hadirat Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu semua, apa kabar? Shalom. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus yang sudah menganugerahkan hari yang indah, hari yang baik ini. Nafas baru buat kita, hidup baru buat kita. Sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di ibadah online kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan. 2 bulan COVID-19 sudah ada di negeri kita tercinta. 2 bulan lebih pula kita sudah melewati 3 momen besar keagamaan Kristen. Jumat Agung, Paskah, dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Hanya di rumah saja. Aneh sebenarnya. Tapi saya percaya Tuhan memiliki maksud dari setiap peristiwa yang terjadi di antara kita. Kalau Tuhan izinkan semua ini terjadi, mungkin Dia ingin melihat apakah hati kita masih melekat kepadanya. Apakah kita masih punya kerinduan untuk menerima hadirat Tuhan ada di rumah kita? Apakah kita masih punya kerinduan untuk beribadah kepadanya? Beribadah tidak bicara mengenai tempat, tetapi beribadah berbicara mengenai hubungan dan relationship kita kepada Tuhan. Saya percaya kalau pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian ada bersama gadget Bapak Ibu sekalian untuk menyaksikan ibadah online, kita punya kerinduan yang sama untuk menerima hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Seminggu yang lalu kita sudah melewati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Memperingati 2000 tahun yang lalu ketika Yesus bangkit dan Yesus naik ke surga. Di
Dia titipkan Roh Kudusnya untuk bersemayam di setiap hati murid-murid Tuhan Yesus. Untuk memberikan kabar yang baik kepada seluruh dunia. Bahwa roh itu ada di tengah-tengah mereka. Roh yang manis, roh yang ajaib. Dia mengajarkan dan dia memberikan semangat hidup. Dan saya percaya kalau kita bangun mezbah kita pada pagi hari ini, roh yang sama akan ada pula di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Kita mau pejamkan mata kita. Kita mau arahkan pikiran kita kepada Tuhan. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan yang ajaib. Pada pagi hari ini kami berterima kasih buat hari yang baik, berkat yang baru, nafas yang baru yang Engkau sediakan untuk kami Tuhan. Untuk kami datang di hadirat-Mu, untuk kami datang menghadap tahta-Mu yang maha kudus. Kami datang Tuhan membawa tubuh, roh dan jiwa kami masuk dalam hadirat-Mu. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu lawatan-Mu terjadi di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Manifestasikan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami lewat sukacita, damai, sejahtera. Sehingga di saat kami angkat hati kami, sehingga di saat kami angkat pujian dan penyembahan kami, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kehiburan, yang mengalami tekanan Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Dan biarkan apa yang keluar lewat mulut bibir ucapan kami, hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, junjungan hidup kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami rindu memperkatakan bahwa Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu haleluya indah. Yesus, ku cintakan selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
hamba-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, Yesus. Kami rindu memuji nama-Mu, Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yesus. Hanya nama-Mu, Tuhan. Terima kasih, Yesus, buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu. Haleluya, Tuhan. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak, Tuhan. Engkau yang layak terima pujian kami, Yesus. Haleluya. Hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima. Hanya Engkau yang layak terima pujian kami, Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus. Haleluya. Ku mau memuji Tuhan. Haleluya, Yesus. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak, Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih, Yesus. Segala kemuliaan, hormat hanya bagi-Mu, Tuhan. Rajaku, Raja kami yang agung, Raja kami yang dahsyat. Terima kasih, Yesus. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Kerinduan kami hanya satu, Tuhan. Untuk mengagungkan nama-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Engkau sungguh baik dalam hidup kami.
Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Ya Yesus baik, Amin Tuhan. ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, Haleluya Tuhan. ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Engkau baik Tuhan. Ya Yesus baik buat saya. Yesus baik selamanya. Yesus baik, Dia baik buat saya. Haleluya Tuhan. Ya Yesus baik, ya Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Ya Yesus baik buat saya. Terima kasih Tuhan. Selamanya. Katakan Dia baik. Haleluya. Haleluya Tuhan. Biarkan anggur baru-Mu tercurah di tengah-tengah kami Yesus. Haleluya Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan,
Oh, minyak lagu tercurah. Haleluya. Nyata kuasanya. Saling kita memberkati. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Yeah. Haleluya. Pagi pada jemaat Tuhan yang berada di rumah, kami dari Wadah Pelnap akan memberikan persembahan pujian pada pagi ini, dan biarlah pujian kami boleh menjadi berkat untuk ibu bapak di rumah dan juga untuk kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Akan selalu bernyanyi, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku,
selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami percaya waktu-Mu waktu yang terbaik. Terima kasih. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
izinkan saya pada pagi hari ini menceritakan ilustrasi 4 buah lilin dan seorang anak di dalam satu ruangan. Alkisah ada 4 buah lilin yang saling curhat, yang saling bercerita di dalam satu ruangan yang cukup sempit. Saking heningnya di ruangan tersebut, maka terdengarlah percakapan 4 buah lilin itu. Lilin yang pertama berkata, "Aku adalah damai, tetapi aku tidak mampu bertahan menyalahkan pelitaku, karena manusia sudah tidak mampu menjaga diriku sendiri." Maka tidak lama kelamaan lilin itu redup, lalu mati. Lalu disusul dengan lilin yang kedua, dia berkata, "Aku adalah iman, tetapi saat ini manusia sudah tidak banyak mengenal aku lagi. Dia lebih egois, dia lebih mementingkan diri sendiri. Jadi untuk apa aku mempertahankan cahaya pelitaku?" Lalu tidak lama kemudian lilin yang kedua pun redup, lalu mati. Lalu disusul lilin yang ketiga, dia berkata, "Aku adalah cinta, tapi saat ini tidak ada yang mampu mempertahankan aku. Sudah tidak ada cinta lagi. Cinta anak kepada orang tua, cinta orang tua kepada anak, cinta kita sesama, kepedulian kita terhadap sesama sudah tidak ada lagi." Seketika pula lilin yang ketiga redup, lalu mati. Dengan seketika ada seorang anak masuk ke dalam satu ruangan tersebut dan dia berteriak, "Hei, ada apa denganmu? Jangan kau matikan padam pelitamu, aku takut kegelapan." Tapi anak itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya menangis terseduh. Menangis dan duduk di pojok ruangan. Tetapi ada satu lilin yang masih menyala. Dia berkata, "Anakku, tidak usah engkau takut. Hampirilah aku. Ambillah pelitaku. Bagikan pelitaku kepada 3 lilin yang sudah mati itu." Lalu anak itu bangkit, berjalan menghampiri lilin yang keempat itu. Lalu membagikan pelitanya ke ketiga lilin yang sudah mati. Seraya saat itu pula 3 lilin itu kembali menyala dan ruangan itu kembali terang. Dan lilin yang keempat ini adalah harapan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dikasihi Tuhan Yesus, harapan adalah segala sesuatu di dalam hidup kita. Harapan yang kita gantungkan kepada Tuhan. Jangan biarkan harapan itu mati. Karena walau bagaimanapun juga dengan keadaan kita yang sekarang ini, terkadang sudah tidak ada damai lagi. Sudah tidak ada cinta lagi. Cinta sesama semakin tawar. Bahkan terkadang iman kita terkoyak dengan keadaan kita sekarang. Tetapi percayalah, jangan pernah matikan harapan kita kepada Tuhan. Di saat kita gantungkan harapan kita kepada Tuhan, Dia mampu menyalakan ketiga pelita lilin yang sudah mati. Dia kembalikan cinta kembali kepada kita. Dia kembalikan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Dan Dia selalu berikan damai kepada kita. Harapan yang baik kepada Tuhan. Kita percaya di saat harapan kita gantungkan, saat itu juga kita mau percaya, Tuhan, aku percaya waktumu adalah yang terbaik dalam hidupku. Amin Bapak Ibu sekalian. Saya rindu kita nyanyikan sama-sama pujian sekali lagi. Dengan iman dan iman percaya kita. Bahwa Tuhan, waktumu adalah waktu yang terbaik. Aku tetap gantungkan kepercayaanku kepadamu Yesus. Sama-sama katakan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Walau kadang kami tidak mengerti Tuhan, tapi kami mau tetap percaya Yesus. Haleluya Tuhan. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Katakan sekali lagi, waktumu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan ini yang menjadi iman percaya kami Tuhan. Kami percaya kami punya harapan. Kami menantikan janji-Mu dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Kami tetap percaya Tuhan. Waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Haleluya Yesus. Waktu Tuhan
percaya waktu-Mu indah Tuhan untuk hidup kami. Tidak pernah terlambat dalam hidup kami Yesus. Dan kami tetap mau percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini yang menjadi iman dan percaya kami. Kami percaya penantian kami tidak akan pernah sia-sia Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Kami gantungkan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau yang memegang setiap hidup dan langkah kami Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Waktu-Mu pasti yang terbaik buat kami Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu. Kami rindu jamahan-Mu di dalam setiap hati kami. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus, saat pagi hari ini Terima kasih Tuhan. kami mau meneduhkan hati kami. Ya benar Tuhan. Kami mau menjejukkan hati dan pikiran kami di bawah otoritas firman-Mu Tuhan. Dan biarkan otoritas firman-Mu itu yang bekerja di dalam hati kami. Amin. Haleluya. Dan kami percaya jikalau Engkau yang bekerja di dalam hati kami, Engkau dapat melakukan segala yang tidak pernah kami pikirkan Tuhan. Amin. Sesuatu yang terjadi akan terjadi dalam hidup kami, dalam hati kami Tuhan. Kami percaya kekuatan baru akan ada untuk kami. Amin. Benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Terpujilah Yesus. nama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah. Terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami siap. Taburi firman-Mu Tuhan di dalam setiap hati kami, bertumbuh dan berbuah. Amin. Sehingga kami dapat implementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya, sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah, yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus dan sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah mempercayakan untuk pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan langsung buka Alkitab kita di dalam Mazmur 146 ayat 5. Kita akan baca bersama-sama. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Puji Tuhan. Ayat ini dimulai dengan kata berbahagia. Saya akan mengulangi beberapa kalimat kata mutiara yang sudah pernah disampaikan. Apakah kebahagiaan bisa dibeli? Kalau kebahagiaan bisa dibeli, pasti orang-orang yang beruang akan membeli kebahagiaan itu. Dan orang sederhana akan sulit mendapatkan karena kebahagiaan sudah diborong oleh orang yang beruang saja. Apakah kebahagiaan itu ada di suatu tempat? Kalau kebahagiaan itu ada di suatu tempat, pasti belahan lain di bumi akan kosong. Karena semua orang akan ke sana berkumpul di mana kebahagiaan itu berada. Untungnya, kebahagiaan itu berada di dalam setiap hati manusia. Jadi kita tidak perlu membeli atau pergi mencari kebahagiaan itu. Tapi mengingat kondisi saat seperti sekarang, banyak orang yang sudah berpikir untuk pergi ke tempat yang lain. Mungkin keluar kota atau keluar negeri supaya merasa lebih berbahagia. Bisa pergi beberapa hari,
beberapa minggu, beberapa bulan. Tetapi setelah itu tentu akan kembali lagi ke tempat asalnya. Karena memang kebahagiaan tidak ada di suatu tempat. Ada di dalam hati kita semua. Kita kembali ke dalam Mazmur 146 ayat 5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub. Allah Yakub itu dimulai dari kitab Keluaran. Di sana di dalam Keluaran pasal 3 ayat 6, lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Jadi kata Allah Yakub itu dimulai di Gunung Horeb ketika Allah menemui Musa. Allah sendiri yang berkata bahwa akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Di dalam ayat 15 itu dikatakan, itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Jadi nama ini turun-temurun disebut demikian. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Yesus pun di dalam Markus pasal 12 ayat 26 mengatakan hal yang sama kepada orang-orang Saduki. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Jadi di perjanjian baru, zaman Yesus, Yesus pun memakai kalimat ini mengenai Allah Yakub, Allah Ishak, Allah Abraham. Yang menarik di dalam Mazmur 146 ayat 5 di situ dipakai Allah Yakub. Dan itu biasa digunakan oleh Raja Daud. Dia menggunakan Allah Yakub. Begitu juga Bani Korah, Bani Asaf yang menulis Mazmur sering menggunakan Allah Yakub. Nabi Yesaya pun demikian, sering menulis Allah Yakub. Bahkan Stefanus sebelum dia mati dirajam, di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 46, Stefanus berkata demikian, Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Jadi Allah Yakub dimulai dari Allah sendiri yang mengatakan bahwa namanya dia adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Di dalam kembali lagi ke Mazmur 146 ayat 5, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Penolong di dalam Alkitab itu dimulai dari Kejadian pasal 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja.
aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi yang pertama, penolong itu di dalam Alkitab ditulis di dalam Kejadian, yaitu penolong yang sepadan. Yang kedua, di dalam 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 26. Sebab Tuhan telah melihat betapa pahitnya kesengsaraan orang Israel itu. Sudah habis lenyap baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya. Dan tidak ada penolong bagi orang Israel. Tetapi Tuhan tidak mengatakan bahwa Ia akan menghapus nama Israel dari kolong langit. Jadi Ia menolong mereka dengan perantaraan Yerobeam bin Yoas. Yang kedua adalah penolong perantara. Jadi bukan Allah langsung yang turun, tapi melalui perantaraan orang. Di dalam Hakim-Hakim juga ditulis, di dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat 18, setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka, karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Jadi Tuhan menolong dengan perantara. Tuhan sudah menyiapkan penolong yang sepadan, penolong perantara. Kemudian yang ketiga, penolong yang lain. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Puji Tuhan. Memperingati hari Pantekosta, kita diingatkan ada penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Penolong yang lain, Roh kebenaran ini menjadi penolong dan menyertai selama-lamanya. Ada diam di dalam kita, menyertai kita, diam di dalam kita. Penolong yang lain atau Roh kebenaran, Yesus juga menyebutnya sebagai penghibur di dalam Yohanes pasal 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi penolong yang lain ini, yaitu Roh kebenaran, disebut juga oleh Yesus sebagai penghibur. Membuat kita bisa bersaksi. Pada ibadah online yang pertama, Bapak Gembala mengatakan bahwa kita harus bersaksi mengenai kebenaran. Karena Roh itu ada di dalam hidup kita. Sewaktu zaman Yesus, orang bersaksi untuk menyalibkan Yesus. Bahkan
mahkamah agama waktu itu berusaha mencari saksi palsu untuk menyalibkan Yesus. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita untuk bersaksi, bukan untuk menyalibkan orang lain, tapi bersaksi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Mengenai salib, Yesus katakan bahwa orang yang mengikut aku, dia harus memikul salibnya. Jadi dia memikul salibnya sendiri, bukan bersaksi dan menyalibkan orang lain seperti yang terjadi saat Yesus disalibkan. Tapi kita bersaksi untuk menyelamatkan jiwa. Mengenai salib, masing-masing kita memiliki salib masing-masing untuk dipikul. Jadi penolong yang lain itu adalah Roh kebenaran. Dia adalah penghibur. Dia juga adalah Roh Kudus. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Penolong yang lain ini Yesus katakan sebagai Roh kebenaran. Yesus katakan sebagai penghibur. Yesus juga katakan sebagai Roh Kudus. Roh Kudus ini akan mengajar. Roh Kudus ini akan mengingatkan. Mengajar dan mengingatkan itu dilakukan oleh guru dan dilakukan oleh orang tua. Jadi Roh Kudus ini mengajar dan mengingatkan. Sebab Yesus katakan kita tidak ditinggalkan seperti yatim piatu, seperti tidak ada orang tua. Tetapi dengan Roh Kudus ini dia menyertai kita, ada di dalam kita selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Penghibur adalah sifat Yesus. Kudus adalah sifat Yesus. Mengajar juga adalah sifat Yesus yang ada di dalam Roh Kudus. Roh kebenaran dan Yesus adalah kebenaran. Itu adalah Yesus. Jadi Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Berarti Roh Allah itu sendiri ada di dalam kita. Puji Tuhan. Penolong yang lain ini, yaitu Roh kebenaran, yaitu penghibur, yaitu Roh Kudus, mengajar dan mengingatkan kita selalu. Ini sama dengan zaman bangsa Israel. Dalam 2 Tawari pasal 36 ayat 15, namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Dari awal dunia dijadikan, Allah sudah memberikan penolong yang sepadan. Kemudian bangsa Israel semasa mereka ada di Mesir, ada di Kanaan, Tuhan mengirimkan penolong perantara. Tuhan memakai hakim-hakim. Kemudian setelah Yesus naik ke sorga, Tuhan memberikan penolong yang lainnya, itu Roh Kudus. Dari awal kita melihat bahwa Allah tidak meninggalkan orang-orang pilihannya. Allah tidak meninggalkan orang-orang percaya. Seperti janjinya, dia akan menyertai.
Waktu Yesus lahir namanya pun Immanuel, yaitu Allah beserta kita. Kondisi saat ini pun Allah menyertai. Buktinya firman Allah tetap diberitakan. Allah berusaha menjangkau jiwa-jiwa. Sampai saat ini Allah selalu menyertai. Seperti yang dua Tawari tadi katakan, karena Ia sayang kepada umatnya. Ia mengasihi, sebab itu Dia selalu mengajarkan, Dia selalu mengingatkan berulang-ulang seperti orang tua kepada anaknya. Haleluya, haleluya. Kita kembali kepada Mazmur pasal 146 ayat 5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Mempunyai berarti memiliki. Memiliki Allah, mempunyai Allah. Yang menarik di sini mengapa dipilih kata Allah Yakub? Apa yang Yakub miliki selain Allah? Di dalam Kejadian pasal 32 ayat 9. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini, sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberang sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Ini adalah ringkasan dari Yakub. Jadi waktu dia ke tempat Laban ke negeri Haran, dia hanya bawa tongkat. Tapi sekarang dia sudah menjadi 2 pasukan. Jadi yang dipunyai Yakub itu awalnya hanya seorang pemuda yang bawa tongkat saja. Kemudian dia menjadi 2 pasukan. Kita lihat lagi di dalam Kejadian pasal 31 ayat 6. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu, tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku, tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Rupanya Yakub bekerja di tempatnya Laban. Namun dalam saat dia bekerja, upahnya berubah sampai 10 kali. Namun Allah tetap menyertai Yakub. Kondisi sekarang ini mungkin banyak dari saudara-saudara kita yang upahnya berubah. Tapi Allah itu penolong. Allah tetap menyertai. Yakub sampai 10 kali. Yakub tidak mengeluh pada waktu perubahan ke-5 kali. Yakub tidak mengeluh pada perubahan ke-7 kali. Tapi dia tetap bertahan, bekerja dengan Laban. Dan Allah tidak turun langsung. Allah tetap menyertai Yakub. Ayat 38, selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau, domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu, aku sendiri yang menggantinya.
yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam, selalu Engkau tuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari waktu siang, dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Ayat 42, seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan Ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Di sini ada kata-kata menyertai aku. Bapak, Ibu, Saudara kekasih yang dikasihi Tuhan. Yakub memiliki Allah. Puji Tuhan, Yakub memiliki Allah. Dalam kondisinya, walaupun dia hanya punya tongkat saja untuk mengembala, Allah tetap menyertai dia. Saat upahnya berubah sampai 10 kali, Yakub disertai oleh Allah. Waktu ternaknya dicuri orang, Yakub disertai Allah. Haleluya, haleluya. Mazmur 146 ayat 5 yang dimulai dengan kata berbahagia itu berasal dari kata Ibrani eser yang punya arti kedua, yaitu diberkati. Jadi diberkatilah orang yang mempunyai Allah, Yakub sebagai penolong. Saat ini kehidupan banyak orang mungkin seperti Yakub saat hanya mempunyai tongkat saja. Mungkin seperti Yakub saat upahnya berubah. Mungkin seperti Yakub saat dombanya dicuri, kambing dombanya dicuri. Mungkin seperti Yakub yang kalau kerja kepanasan, malam kedinginan, kurang tidur. Tapi Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, milikilah Allah sebagai penolong. Milikilah Allah Maha Kuasa itu sebagai penolong yang menyertai, baik hanya punya tongkat saja, baik saat upah berubah sampai berapa kali, mungkin ada yang dicuri orang, ataupun sekarang sudah menjadi 2 pasukan, milikilah Allah Yakub yang selalu menyertai. Maka hidup itu dikatakan diberkati. Hidup itulah yang dikatakan diberkati. Karena apa? Sumber berkat sejati, yaitu Allah yang besar itu menyertai kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Di masa tuanya, Yakub di negeri Kanaan mengalami kelaparan. Di dalam Kejadian pasal 43, Bapak Ibu bisa baca di rumah ayat 1 dan 2. Sementara ini saya bacakan. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Di masa tuanya pun Yakub mengalami ujian. Terjadi kelaparan di tanah Kanaan, sehingga dia mengutus anak-anaknya ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Tetapi apakah itu artinya Allah tidak menyertai Yakub? Allah tetap menyertai Yakub. Sehingga Allah memakai nama Yakub dalam firman-Nya kepada Musa. Dan dipakai turun-temurun. Akulah Allah Abraham, akulah Allah Ishak, akulah Allah Yakub. Saudara kekasih di dalam Tuhan, puji Tuhan, firman Tuhan datang tidak kebetulan.
Kondisi saat ini mengingatkan kita kembali seperti yang Roh Kudus katakan, yang Roh Kudus janjikan, bahwa Yesus mengatakan Dia akan mengajar dan akan mengingatkan berulang-ulang bahwa Allah menyertai kita selama-lamanya. Apapun kondisi kita, seperti Yakub, apapun kondisinya, Allah menyertai dia. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami memiliki Engkau, Allah kami yang hidup, yang mempedulikan dan memperhatikan kami. Bahkan Engkau mengirimkan penolong yang menyertai kami selama-lamanya. Apapun keadaan kami, Engkau menyertai kami. Roh itu memberikan kekuatan kepada kami untuk melaluinya bersama dengan Engkau, penolong yang sejati, penghibur yang sejati, kebenaran yang sejati itu, yang kudus ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah penghiburan yang dari Allah, damai sejahtera yang Engkau berikan kepada kami, tidak seperti dunia berikan, itu selalu mengalir di dalam hati kami. Dan kami hanya menaikkan syukur kepada Engkau, Allah kami yang penuh kasih, heran dan ajaib. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam ibadah hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 akan diadakan perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala Pendeta Sisya Mandagi. Kami persilakan Bapak Ibu Saudara mempersiapkan roti dan anggur perjamuan. Roti perjamuan dapat berupa roti atau biskuit atau crackers. Dan anggur perjamuan dapat berupa anggur atau sirup atau teh. Gereja menyediakan roti dan anggur perjamuan bagi jemaat yang berkenan untuk mengambil di pastori. Roti dan anggur perjamuan dapat diambil di pastori setiap hari mulai pukul 7 pagi sampai pukul 5 sore. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mengambil bagian berkat dalam pelayanan GPDI Karawang Resinda, kami persilakan untuk melakukan transfer ke nomor rekening berikut ini. Apabila Bapak, Ibu, dan Saudara berkenan untuk memberikannya secara langsung, dapat menyerahkan kepada Bapak dan Ibu Gembala di pastori dengan menuliskan keterangan persembahan atau perpuluhan. Dan untuk dana kasih, Bapak, Ibu, Saudara dapat menyerahkannya secara langsung kepada Bapak Agus Sukiyatna atau Bapak Handoko atau Bapak Tony. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Ya. Puji Tuhan, kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dan tetap kami mengajak untuk kita tetap setia mengikuti ibadah online minggu depan, tetap waktu yang sama pada pukul 7.30. Saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau
jadikan aku indah. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikanku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidup, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikanku berharga. Terima kasih buat cintamu. Saya undang Bapak Jimmy Biri untuk tampil pemimbahan. Kau berikan hidup, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidup, jadikan aku indah. Kau berikan hidup, jadikan aku indah. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih Terima kasih Tuhan. buat kasih karuniamu, buat penyertaanmu dalam hidup kami. Hingga pada saat ini kami ada sebagaimana kami ada, semata-mata itu karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Memberkati jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, di dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha mereka. Tuhan menolong, Tuhan menyertai. Biarlah Engkau Allah kami yang menjadi penolong kami, menyertai kami selama-lamanya. Baik di dalam suka maupun di dalam duka, Tuhan tidak meninggalkan kami. Sehingga berkat Tuhan nyata di dalam hidup kami, sesuai dengan janji firman-Mu yang iya dan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, mari kita terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, pertolongan, penghiburan, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Haleluya.